Pas Aditya berangkat ke kantor, Rianti pun keluar rumah bertemu dengan Sisil. "Kamu libur kerja?" tanya Rianti begitu sampai di rumah kontrakan yang Sisil tempati. Kontrakan yang hanya terdiri dari 3 ruang. Dan kecil, memang, tapi sangat nyaman. Tempatnya pun sejuk karena masih banyak pepohonan rindang yang membuatnya teduh. Rianti akan betah berlama-lama saat setiap kali dia berkunjung ke sini. "Iya, aku ambil cuti. Sekali-kali lah, pusing kerja mulu, tabungan tetap aja nggak jadi segede gunung." Sisil terkekeh membuat Rianti ikut tertawa. "Lagian, kamu kan udah aku bilang semalam biar aku aja yang ke rumah kamu. Gak usah kamu yang kesini." "Emang kamu udah sehat?" ujarnya seraya mempersilahkan Rianti masuk. "Kalau nggak sehat, nggak mungkin kan aku bisa sampai sini. Lagian sumpek di rumah." Rianti mengikuti Sisil. "Ya udah, mau ngomong apa sekarang? Bentar, aku ambil minum dulu ya." Kemudian berjalan ke dapur, meninggalkan Rianti yang duduk selonjor di bangku. "Oi," malah bengong. Sisil mengagetkan Rianti seraya menaruh segelas teh hangat di meja. Rianti terlonjak refleks, mengelus dadanya kaget. "Is, apaan, Sisil?" "Kaget tahu. Lagian masih pagi udah bengong. Mikirin apaan?" "Emang ada waktu tertentu apa kalau mau bengong?" sunggut Rianti kesal. "Yaelah, itu muka malah ditekuk. Mikirin apaan ih?" ditanya juga. "Gak ada." "Bohong." "Serius," ujar Rianti pelan. "Serius bohong." Sisil menyelidik, tak percaya. "Aku mendengar loh waktu kamu dan Pak Aditya bertengkar di rumah sakit." Lanjut Sisil yang membuat Rianti memutar bola matanya. Sisil pasti dengar pertengkaran dia dan Aditya, terlihat dari raut wajahnya saat masuk waktu itu. Apalagi saat banyak pecahan gelas. Dapat dipastikan Sisil pasti tahu. Batin Rianti kemudian mengesah panjang. "Aku mendengar semuanya kemarin saat di rumah sakit. Kamu juga minta bantuan aku." "Bantuan apa?" desak Sisil, matanya seolah menusuk jantung Rianti yang masih terdiam tak menyahut, memaksanya untuk menjawab pertanyaan Sisil. "Sil." Akhirnya Rianti membuka mulutnya tapi langsung terdiam lagi. Sisil menggeser duduknya ke sisi Rianti. "Kenapa?" Sisil menepuk pelan bahu Rianti yang terdiam setelah memanggilnya.
Rianti memalingkan wajahnya menatap Sisil yang tak sabar menanti kata yang keluar dari mulut Rianti. Hubunganku dengan Aditya tidak sedang baik-baik saja, bahkan sejak pertama kami menikah. Hah? Maksudnya apaan? Sisil menganga tak percaya. Panjang ceritanya, kalau aku ceritain nanti otak kamu takut nggak sampai. Rianti terkekeh menggoda Sisil, berusaha mengubah suasana yang tiba-tiba saja menegang. Sedangkan Sisil hanya memoyongkan bibirnya kesal. Sil, kok doang? Kesal sama kamu, ditanya serius, jawabnya bercanda. Sisil menunjukkan muka manyunnya. Jangan gitu dong, kalau kamu kesal nanti siapa yang mau aku susahin lagi, ujar Rianti menunjukkan wajah polosnya, merayu Sisil yang akhirnya tertawa. Mukanya so polos banget. Tangannya seraya mendorong wajah Rianti yang ada di hadapannya seraya tertawa. Mendengar perkataan Sisil, Rianti pun ikut tertawa dan merasakan sesak di dadanya yang sakit berkurang. Sil, kamu mau bantuin aku kan? Tanya Rianti penuh harap. Bantuin apa? Kalau aku bisa pasti aku bantu kok. Aku mau kerja lagi. Terus, Sisil menautkan kedua alisnya. Bisa enggak cariin aku kerjaan? Kan bisa minta sama suamimu buat kerja lagi di kantornya. Mendengar nama Aditya, Rianti menarik napas panjang. Dia tahu Sisil pasti akan berkata seperti itu. Rianti menggelengkan kepalanya. Aku udah gak mau bergantung sama dia lagi. Lanjut Rianti seraya tangannya. Sisil seolah mengerti, lalu mengangguk cepat. Iya, aku bantu, nanti aku tanyain sama teman aku. Jawab Sisil meyakinkan Rianti. Rianti tersenyum mendengar perkataan Sisil lalu memeluknya. Setelah ini juga kamu masih harus bantu aku, mau kan? Rianti menatap serius. Nanti aja kita omongin lagi, sekarang udah sore, aku harus pulang. Rianti bergegas menyambar tasnya dan berjalan keluar, diiringi Sisil yang masih menunjukkan wajah kebingungan dengan ucapan Rianti barusan. Rianti memeluk Sisil dan menaiki taksi online.
yang tadi dipesannya. Hati-hati, Sisil melambaikan tangan yang dibalas senyuman oleh Rianti. Kasihan kamu, Ri. Aku tahu kamu pasti sedih banget kehilangan anakmu, Sisil berkata pelan. Dia cukup tahu diri untuk tidak membahas tentang anak pada Rianti. Dia tahu itu akan menambah kesedihannya. Pertengkarannya dengan Aditya kemarin membuat Sisil bertanya-tanya, pernikahan seperti apa yang sedang temannya jalani saat ini. Sisil menggelengkan kepalanya heran. Dia masuk begitu mobil yang dinaiki Rianti sudah tidak terlihat. Di dalam taksi, Rianti hanya duduk diam, membuat sopir meliriknya melalui kaca spion. Ingin mengajak ngobrol rasanya tidak tepat. Saat dilihatnya raut wajah Rianti yang seperti sedang banyak masalah, sopir itu pun mengurungkan niatnya. Dia memfokuskan diri untuk menyetir dan mengantarkan pelanggannya ke alamat yang dituju. Sedangkan di kepalanya Rianti tengah memikirkan cara bagaimana untuk segera mengumpulkan uang dan meninggalkan Aditya. Dia sadar tabungannya selama bekerja dulu masih kurang untuk bekalnya nanti. Setidaknya dia harus mempunyai uang yang cukup untuk pergi jauh dan mungkin untuk bertahan hidup sebelum mendapatkan pekerjaan. Rianti mengurut pangkal hidungnya. Aditya sudah berada di rumah, ya karena memang jam pulang kantor sudah 2 jam yang lalu. Merasakan rumah yang sepi menandakan Rianti memang belum pulang. Dia benar-benar keluar, tanyanya pada diri sendiri. Entah dia harus marah atau tidak, karena tadi pagi pun dia mengizinkan Rianti keluar. Dia menaiki tangga dan masuk kamar, berhenti saat akan melewati pintu dan berbalik menuju kamar Rianti. Hanya berdiri menyender di tiang pintu menyilangkan kedua tangannya. Melamun memikirkan semua perbuatan yang telah dia lakukan pada Rianti. Kenapa aku harus memikirkannya? Kesal Aditya dan berjalan memasuki kamarnya.